Shalom, adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian ya. Berpakaian rapi dan sopanlah ketika mengikuti ibadah. Ajak pula orang tua kalian untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu bersama-sama. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini akan dilayani oleh guru sekolah minggu dari Gereja Toraja Jemaat Panakukang, Klasis Makassar Tengah. Berikut kakak-kakak yang akan melayani kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi kepada semua adik-adik yang ada dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Apa kabar pagi ini? Semoga damai dan sukacita melimpah dalam hidup adik-adik semua. Kami dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Panakukang menyambut adik-adik semua untuk beribadah bersama, walaupun kita harus beribadah dari rumah masing-masing karena virus corona yang sedang mewabah di negeri kita. Kita akan mulai ibadah saat ini, dan ibadah ini akan dilayani atau dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat Panakukang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Hari ini kakak sangat senang menjumpai adik-adik yang ada di rumah. Kakak tidak sendiri. Kakak Paul ditemani oleh kakak Atris, kakak Putri, dan kakak Weli. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan sehingga kita boleh beribadah pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Jangan lupa ambil Alkitabnya dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik, selama beberapa bulan beribadah di rumah, belajar dari rumah, dan melakukan semua hal di rumah, bagaimana perasaan adik-adik? Kakak Tris, bagaimana perasaannya? Bosan. Ya, pasti bosan. Apalagi Mau gak ketemu teman-teman? rindu untuk ketemu teman-temannya, dan pasti adik-adik juga sudah rindu untuk kembali beribadah di gereja. Tapi adik-adik, setiap hal yang boleh kita lakukan dari rumah, semua itu karena kasih Tuhan. Meskipun kita dalam keadaan seperti ini, percaya suatu saat nanti bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya dan kita boleh melakukan aktivitas kita seperti biasa. Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, dan mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Yesus mengasihi saya dan kamu.
Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita sering melakukan kesalahan. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Dan kita menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Setelah kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Petunjuk hidup baru datang kepada kita dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 hingga 8. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 130 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 7 hingga 8. Firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Sekarang kita akan mendengar cerita Alkitab. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Alkitab. Alkitab. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkannya, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih karena pada pagi hari ini kami kembali boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang kami dengarkan, agar kami dapat mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Berkati juga kakak pembimbing yang akan menceritakannya, agar dapat menceritakannya betul-betul sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pasti kita pernah yang namanya melakukan kesalahan. Pasti dalam kehidupan kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah biasanya kalau kita sudah melakukan kesalahan, pasti kita merasa takut. Nanti kalau itu kesalahanku diketahui orang, apa yang sudah kubikin atau orang, takut kah dihukum? Pasti kita pernah berpikir seperti itu ketika kita melakukan kesalahan. Nah
Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, mereka juga melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mencari mereka, dan ketika Tuhan mendapatkan mereka, apa kira-kira yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa? Oke, mari kita saksikan video ini. Pada malam harinya, Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa. Tetapi mereka bersembunyi. Ketika Tuhan menemukan mereka, Tuhan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Adam menceritakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sedih. Tuhan sangat sedih ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan. Karena Adam dan Hawa tidak menuruti apa kata Tuhan, Adam dan Hawa terpaksa meninggalkan taman yang indah itu. Ketika berada di luar taman, Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah yang akan mereka makan. Ketika kita tidak taat pada Tuhan, itu dinamakan dosa. Selalu ada akibat jika kita tidak taat. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita saksikan tadi melalui video, itu mau mengatakan kepada kita, memberitahukan kita bahwa Tuhan itu adil. Dia adil. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan cinta kepada kita anak-anaknya. Tapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti ada hukumannya. Lihat Adam dan Hawa. Mereka sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu mereka mendapatkan hukumannya. Nah, yang kita pelajari juga adalah, mari dengan firman Tuhan, mari kita hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, demikian cerita kakak. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekarang kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayat 14 sampai yang ke-24. Kakak bacakan, adik-adik di rumah ikuti dalam hati. Kejadian 3 ayat 14 sampai 24. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden
ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan Aku Anak Terang. Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyi dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan bersama berdoa syafaat. Ibu mohon adik-adik semua dalam keadaan sikap berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena di hari yang kudus ini kami boleh beribadah bersama-sama walau di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menjaga melindungi kami. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui cerita Alkitab, kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh hidupi dalam hidup kami masing-masing. Saat ini Tuhan kami datang membawa dalam doa untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi anak-anak kami, terlebih dalam ketidakmampuan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Tuhan yang akan selalu menopang, menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Tuhan berkati dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengasuh-pengasuh sekolah minggu-Mu di dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Engkau persiapkan mereka, Engkau senantiasa urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka setia mengangkat pelayanan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pengurus sekolah minggu-Mu di lingkup Gereja Toraja, dari pusat sampai ke jemaat-jemaat, kiranya juga Tuhan senantiasa menolong mereka supaya dapat mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Secara khusus, pengasuh Gereja Toraja Jemaat Panakukang, Engkau Tuhan memperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka tekun dan setia, penuh hikmat Tuhan,
untuk mengangkat pelayanan mereka. Bahkan kami berdoa kepada Tuhan untuk semua orang-orang tua dimanapun berada, agar Engkau beri hikmat kepada mereka untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka seperti yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, secara khusus anak-anak kami yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan menjaga melindungi mereka, tetap semangat untuk menjalani masa-masa di mana mereka terisolasi. Kami berdoa supaya perawatan yang mereka terima, mereka boleh terima dengan baik dan mereka boleh sembuh dan kembali ke rumah dengan penuh selamat. Bangsa dan pemerintah kami Engkau berkati, terlebih dalam menangani virus ini, supaya mereka tetap bijaksana dan penuh hikmat Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, agar kerinduan kami untuk beribadah bersama kembali di gereja, itu boleh terwujud, karena Tuhan menolong untuk melalukan wabah ini dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah taat? Jikalau belum, bagaimana caranya? Bersama-sama kita nyanyikan pujian Tanda Mengenal Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita menyanyikan pujian Tanda Mengenal Allah.
Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Demikianlah ibadah kita. Kakak sangat senang menjumpai adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai Tuhan Yesus